Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Magic Academy Genius Blinker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Mayusong akhirnya telah mengumpulkan kembali kekuatannya setelah Baek Yusel mengulur waktu hingga dia hampir saja modar. Melihat kekuatan Dark Mana yang begitu kuat ini, Baek Yusel berpikir apakah Mayusong berniat untuk bertarung habis-habisan melawan Meizen. Namun jika diperhatikan lagi, Baek Yusel rasa kalau kondisinya Mayusong sekarang ini jauh lebih unggul. Terlebih lagi Meizen sekarang ini telah masuk ke dalam jangkauan Dark Demonic Dominance. Jika pertarungannya berlanjut seperti ini, mungkin saja dirinya bisa memanfaatkan kesempatan yang telah dibuatkan oleh Mayusong padanya. Bersamaan dengan itu ketika Meizen sedang lengah, Mayusong langsung mencekik lehernya Meizen dengan erat hingga dia tidak bisa kabur kemanapun. Tapi bersamaan dengan itu juga, Mayusong menggunakan Dark Demonic Dominance melalui tatapan matanya pada Meizen sambil memerintahkannya untuk segera tunduk padanya. Tentu saja Meizen yang sebenarnya tidak tahu skillnya Mayusong langsung terkejut karena seluruh tubuhnya sekarang ini terbujur kaku setelah mendengarkan perintah darinya. Meizen saat ini masih bertanya-tanya kenapa tubuhnya tidak mau dirinya gerakan sama sekali dan kenapa bocah ini bisa mengendalikan kekuatan Dark Demonic orang lain. Melihat jika Meizen sudah terbujur kaku tidak bisa bergerak, Baek Yusel langsung berlari karena ini adalah kesempatan baginya untuk menggunakan ranting pembalasan dendam. Akan tetapi sebelum Baek Yusel mendekat, Meizen malah mengeluarkan sebuah gumaman yang sangat aneh sekaligus mengerikan hingga membuat Baek Yusel tidak berani mendekatinya. Sambil menggertakkan giginya seperti orang yang sedang kesurupan, Meizen berkata kalau manusia sialan seperti mereka selalu saja menyulitkannya. Meizen berkata pada Mayusong jika dirinya memang tidak tahu alasan kenapa dia sampai bisa menggunakan kekuatan semacam ini dengan bebas. Akan tetapi seharusnya dia tahu kalau dirinya adalah Meizen yang tidak akan pernah bisa dihentikan dengan sesuatu semacam ini dan apakah dia pikir kalau dirinya akan tunduk begitu saja. Sambil berteriak dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya, Meizen berkata kalau dirinya tidak bisa membunuh mereka, maka dirinya akan mati bersama dengan mereka. Seketika itu juga, Meizen memberontak dari perintahnya Mayusong, hingga sekarang ini dia bisa kembali menggunakan kekuatannya seperti sebelumnya. Tentu saja dengan jarak yang sangat dekat seperti itu, Mayusong tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menghindari serangannya Meizen. Alhasil karena Meizen bisa lepas dari kekuatan dominasinya, Mayusong sekarang harus terlempar sangat jauh setelah dia menerima serangan telak darinya. Melihat Mayusong yang sudah terkapar tidak berdaya, Baek Yusel jelas saja berteriak memanggil Mayusong, tapi sayangnya Mayusong sudah tidak sadarkan diri. Akan tetapi Baek Yusel sekarang ini tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkan temannya, karena Meizen sekarang ini langsung menyerang Baek Yusel tanpa permisi. Baek Yusel jelas saja tidak pernah menyangka kalau Meizen bisa membebaskan dirinya dari pengaruh Dark Demonic Dominance secepat ini. Jadi apakah ini adalah akibat dari pengaruh kebencian Meizen padanya? Meskipun begitu, Baek Yusel menyadari bahwa pergerakan duri-duri hitamnya Meizen sekarang ini lebih lambat daripada sebelum dia menggunakannya. Baek Yusel tidak tahu akan seberapa lama ini akan berlangsung, tapi hanya inilah satu-satunya kesempatan baginya untuk menyerang Meizen selagi efek dari Demonic Dominance masih tersisa. Sambil menghindari serangannya Meizen yang lebih lambat daripada sebelumnya, Baek Yusel sangat yakin kalau dirinya kali ini pasti bisa mendekati Meizen. Akan tetapi Meizen malah mengeluarkan tertawa liciknya, seperti ingin memberitahu kalau akhirnya Baek Yusel telah masuk ke dalam jebakannya. Benar saja ketika Baek Yusel disibukkan dengan menghindari serangannya, dia heran kenapa tiba-tiba tanah yang dirinya pijaki mulai bergetar. Tanpa pernah Baek Yusel duga, rupanya Meizen dengan sengaja memancing Baek Yusel mendekatinya, supaya dia bisa masuk ke dalam jangkauan jebakan duri-duri hitam dari tanah.
Sambil mengeluarkan tertawa jahat yang begitu lega, Meizen jelas saja berteriak, "Akhirnya kena juga kau, dasar anak yatim. Sekarang aku akan mencabik-cabik tubuhmu sampai mati." Karena kondisinya yang sekarang ini sedang terdesak, Baek Yusel rasa kalau dirinya harus menggunakan skill itu, meskipun sebenarnya dirinya tidak mau menggunakannya. Seketika itu Baek Yusel menggunakan pernafasan spirit bentuk ketiga untuk memperkuat inderanya sebesar 147%, sekaligus meningkatkan spirit body erosionnya. Tentu saja efek ini menjadi lebih besar akibat dari pengaruh lokasi penggunaannya yang berada di wilayah para spirit base dan durasinya akan berlangsung selama 15 detik. Dengan melakukan pergerakan yang sangat cepat bagaikan Yondaime Hokage, Baek Yusel seperti sedang menggunakan skill flash untuk mendekati Meizen dalam sekedipan mata. Jelas saja wajah Meizen sekarang ini terlihat sangat kepanikan karena kecepatan Baek Yusel yang tiba-tiba meningkat secara drastis hingga dirinya hampir saja tidak bisa mengikuti pergerakannya. Sambil mencoba untuk menusukkan rantingnya ke dalam tubuhnya Meizen, Baek Yusel berkata kalau begitu dirinya akan mengakhiri kehidupannya yang menyedihkan itu. Akan tetapi Meizen yang masih menolak untuk kalah mengeluarkan serangan kejutan hingga membuat pergerakannya Baek Yusel terhalangi dan dia juga telah menjatuhkan rantingnya. Melihat Baek Yusel yang akhirnya telah menjatuhkan satu-satunya senjata terakhirnya, tentunya membuat Meizen tertawa sangat senang karena akhirnya dirinya bisa membunuh anak yatim ini. Namun siapa sangka ketika Baek Yusel terlihat berlumuran darah dengan menerima serangan beruntun barusan, dia masih bisa menggunakan skill blink untuk mengambil rantingnya. Seketika itu juga tanpa melakukan bacotan seperti sebelumnya, Baek Yusel langsung menancapkan ranting pembalasannya kepada Meizen. Karena kontak dengan target sudah dibuat, maka ranting pembalasan dendam yang jumlahnya sudah terakumulasi sampai ke batas maksimum akan segera diledakkan. Tentu saja serangan tersebut langsung menghancurkan tubuhnya Meizen dari dalam, hingga membuat teriakan kesakitannya Meizen terdengar ke seluruh area. Bersamaan dengan itu juga, Meizen dikejutkan dengan duri-duri hitamnya yang mulai dihancurkan setelah ranting itu menusuk ke dalam tubuhnya. Saking paniknya dengan kejadian tidak masuk akal ini, Meizen tentunya berteriak apa yang baru saja Baek Yusel lakukan pada tubuhnya. Baek Yusel dengan santainya tentunya berkata, bukankah dirinya sudah bilang akan mengakhiri kehidupannya yang menyedihkan itu, jadi kenapa dia masih bertanya? Mendengarkan perkataan yang sangat merendahkannya itu lagi, Meizen jelas saja sangat marah dan dia sekarang mencoba untuk mengajak Baek Yusel untuk mati bersama dengannya. Tapi sungguh sangat disayangkan sebelum Meizen bisa menyentuh tubuhnya, Meizen sudah meledak terlebih dulu sambil berteriak memanggil nama Baek Yusel. Bersamaan dengan itu juga setelah kehancuran Meizen, ranting pembalasan dendam juga mulai hancur setelah dia menyelesaikan tugasnya. Atas usaha Baek Yusel dalam mengatasi episode ke-7 dan episode ke-8 yang mengarah pada cerita yang paling ideal, Constellation Project menjanjikan imbalan bonus spesial untuknya. Karena notifikasi eventnya sudah keluar, Baek Yusel yang sudah kelelahan akhirnya bisa berkata, syukurlah semuanya berjalan dengan lancar. Namun bersamaan dengan itu juga, Baek Yusel langsung tergeletak di tanah dengan tubuhnya yang dipenuhi dengan lubang akibat tusukan. Tak lama kemudian setelah Baek Yusel pingsan, sebuah bunga-bunga sakura berjatuhan menutupi tubuhnya Baek Yusel yang sekarang ini sedang terluka. Tentu saja itu menandakan kedatangan dari pemilik tempat tersebut, yaitu Crimson Spring, yang sekarang ini ingin melihat kondisinya Baek Yusel setelah dia bertarung. Kedatangan Crimson Spring kali ini bukan untuk mencelakai Baek Yusel yang sekarang ini sudah tidak berdaya, melainkan itu karena keterkejutannya dengan tekadnya. Crimson Spring berpikir para manusia pasti akan berusaha lari secepat mungkin ketika mereka bertemu dengan musuh yang sangat kuat, tapi dia tidak pernah kabur meskipun mendapatkan luka yang sangat fatal. Crimson Spring kemudian meminta maaf kepada anak manusia ini karena sebelumnya dirinya terlalu keras kepala padanya akibat ketidakpercayaannya kepada umat manusia. Crimson Spring berkata saat dia ragu-ragu waktu itu, alasannya bukan karena dia kurang percaya diri untuk membuktikan ketulusannya. Crimson Spring akhirnya paham kalau dia memang tidak tahu cara untuk membuktikannya, sebab dia melakukannya karena ingin melindungi apa yang dia sayangi.
Selain itu, dirinya tidak pernah menyangka akan datang seorang manusia yang rela mempertaruhkan nyawanya demi membuktikan keyakinan yang dia miliki. Terlebih lagi dia juga bertarung demi melindungi para spirit base yang tinggal di sini. Jadi dirinya mengakui bahwa dia benar-benar seorang manusia yang luar biasa. Sebagai bayarannya karena telah melindungi tempat ini, Crimson Spring akan memberikannya jantung spirit base padanya. Dan dengan ini, jantung dari spirit base yang dia sayangi akan berdetak sekali lagi. Meskipun kekuatan yang dirinya miliki saat ini sangatlah terbatas, tapi dirinya berharap jika kekuatan ini nantinya bisa menolongnya di masa-masa sulit seperti yang dia lalui sekarang. Sambil pergi meninggalkannya seorang diri, Crimson Spring berkata dirinya sungguh sangat berterima kasih padanya yang telah melindungi kaumnya dari makhluk jahat. Setelah kejadian itu, saat Dark Mana berhasil terdeteksi, Florin menurunkan perintahnya dan para elf yang tewas pun akhirnya ditemukan hingga mendorong para Knight Elf untuk bergerak. Semua murid Akademi Stella telah berhasil diamankan dengan selamat, tapi beberapa dari mereka menderita luka akibat dari melawan para Spirit Base yang telah tercemar oleh Dark Mana, tapi untungnya tidak ada luka yang mengancam nyawa mereka. Para murid yang melawan Magen juga beruntung karena tidak terluka parah dan mereka berhasil ditemukan tepat waktu. Setelah Hong Bion dan Aisel berhasil memastikan keselamatan para murid lainnya, mereka berhasil menyelesaikan kontrak familiar mereka dengan para Spirit Base Grade 5 sebelum operasi penyelamatannya ditutup. Sementara itu dari sekian banyaknya murid yang terluka, Ma Yusong dan Bai Yusel mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan dengan luka-luka yang mereka terima. Pada akhirnya kedua orang itu diterbangkan dengan menggunakan helikopter darurat menuju Akademi Stella untuk mendapatkan perawatan intensif. Beberapa saat kemudian, seorang suster melaporkan jika murid Baek Yusel menderita penyakit Mana Lekage Syndrome. Jelas saja itu membuat Dr. Rayburn yang merawat mereka sangat terkejut karena dirinya tidak pernah menyangka akan melihat kasus nyata Mana Lekage Syndrome dengan mata kepalanya sendiri. Suster itu menanyakan bagaimana bisa seseorang dengan kondisi tubuh yang tidak bisa menerima mana itu dapat diterima untuk bersekolah di Akademi Stella. Rayburn mengatakan jika di kalangan akademisi sudah diterima secara umum bahwa mana Lekage Syndrome yang merupakan ketidakmampuan mempertahankan mana di dalam tubuh membuat sihir hampir mustahil untuk bisa dipelajari penderitanya. Meskipun mereka bisa mencoba untuk mempelajarinya, tapi usaha yang mereka kerahkan sebagian besar akan terasa sia-sia. Tapi siswa ini tampaknya telah membuat upaya sia-sia itu menjadi bermakna. Ray pun berpikir jika umur maksimal seseorang yang mengidap Mana Lekage Syndrome adalah sebanyak 20 tahun, jadi paling tidak dia hanya memiliki sisa umur 2 tahun saja. Meskipun begitu, dia lebih memilih untuk menghabiskan waktunya yang singkat itu di dalam akademi. Jadi apakah itu berarti anak ini benar-benar mendedikasikan dirinya untuk belajar? Jika memang seperti itu, maka dirinya sebagai dokter tidak akan mampu untuk menyelamatkannya. Tapi sebagai orang dewasa, dirinya bisa mendukung tekad anak muda ini. Ray pun kemudian meminta Suster Luna supaya masalah ini hanya diketahui oleh mereka berdua saja, dan Suster Luna berkata dirinya mengerti. Malam harinya setelah bekerja merawat Baek Yusel dan Ma Yusong, Suster Luna kembali ke rumahnya untuk beristirahat. Akan tetapi dalam perjalanan pulangnya, dia dicegat oleh seseorang dan Suster Luna jelas saja menanyakan apa yang Nona lakukan di sini. Hong Siwa menanyakan apakah mereka bisa mengobrol sebentar karena dirinya ingin menanyakan sesuatu mengenai keadaan temannya. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan kamar perawatan Ma Yusong dan Bai Yusol, di mana Aisel sekarang sedang menjaga mereka berdua. Aisel berkata kalau ini sudah 3 hari semenjak mereka berdua dirawat di sini, tapi kenapa tidak ada tanda-tanda kalau mereka akan segera bangun. Aisel mengingat perkataan Flame yang menyuruhnya untuk duduk di samping ranjangnya dan mengupas apel supaya dia segera bangun, tapi sepertinya dirinya dibohongi olehnya. Aisel berkata kalau hari ini seharusnya aktivitas klub kuliner mereka berjalan, tapi karena anggota klub mereka hanya bertiga saja, dan karena mereka masih sakit, dirinya tidak bisa melakukan apa-apa. Tak lama kemudian, seseorang tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintunya ataupun memberikan salam sama sekali, hingga membuat Aisel terkejut dengan siapa yang datang.
Namun setelah melihat wajah orang itu, Aisel jelas saja terkejut karena orang ini malah datang ke akademi. Terlebih lagi dia tiba-tiba mendatangi Baek Yusel dan Ma Yusong. Tandain aja muka orang ini guys, Hong Siwa Adolebit, si muka penghuni neraka terdalam. Bahkan setelah terdalam, kita gali lagi lebih dalam biar jauh lebih dalam. Hong Siwa dengan wajah sok manisnya berkata, dirinya tidak tahu kalau ada seseorang di sini, tapi rupanya yang menunggunya di sini adalah wajah yang tidak asing. Hong Siwa berkata kalau dia tumbuh semakin cantik, jadi bagaimana kalau dia nanti menikah dengannya? Tapi Aisel berkata apa yang sedang dia lakukan di sini. Hong Siwa berkata apakah menjenguk seseorang yang sedang sakit membutuhkan alasan, padahal dirinya hanya ingin menemui seseorang yang telah menyelamatkan adiknya. Sambil memasang wajahnya yang sangat-sangat jelek, Hong Siwa berkata dirinya tidak butuh izin dari anak seorang pengkhianat seperti dia. Alasannya udah cukup ya teman-teman. Yang kemarin Edmond dikasih gelar kepala penis karena mengganggu Hong Bion. Sekarang wanita jalang ini harus kita kasih gelar karena telah mengganggu Aisel. Jadi kalau kalian punya rekomendasi gelar yang cocok, langsung aja tulis di kolom komentar. Tentu saja itu membuat Aisel jadinya tidak bisa menahan amarahnya karena wanita inilah yang telah menuduh keluarganya sebagai seorang pengkhianat. Hong Siwa berkata kalau dia memang tidak ada niatan untuk mencari gara-gara di sini. Dirinya menyarankan agar dia tetap menjaga emosinya terkendali dan sepertinya dia cukup akrab dengan mereka berdua. Hong Siwa menanyakan apakah ini adalah bentuk usahanya untuk mendapatkan perhatian yang tidak pernah dia dapatkan lagi dari orang lain. Hong Siwa mengatakan kalau dia adalah temannya Baek Yusol, berarti dia pasti tahu rahasianya, dan Aisel berkata rahasia apa. Melihat Aisel yang tidak tahu, Hong Siwa berkata katanya dia adalah teman dekatnya Baek Yusol, tapi kenapa dia tidak tahu kalau Baek Yusol akan segera meninggal. Hong Siwa memberitahu kalau Baek Yusol mengalami penyakit Manali Kaki Syndrome, sebuah kondisi di mana tubuh terlahir tanpa kemampuan mengumpulkan mana di dalam tubuhnya, dan pengidap penyakit ini akan meninggal sebelum dia berusia 20 tahun. Aisel jelas saja sangat terkejut, dan Hong Siwa berkata memang itulah kebenarannya, dan apakah dia pikir dia itu orang yang paling tahu mengenai Baek Yusol. Hong Siwa berkata kalau itu cuma hayalannya saja, bahkan anak itu tidak pernah berkata padanya mengenai hal penting seperti ini. Hong Siwa berkata kalau dia saja tidak diberitahu mengenai rahasia tubuh yang selalu terlihat itu, jadi bagaimana dia akan tahu mengenai rahasianya yang lain. Aisel berpikir jika dia benar, jika dirinya sudah menerima banyak bantuan dari Baek Yusol, tapi dirinya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dia. Aisel sadar kalau dirinya bahkan tidak pernah mencoba untuk mencari tahu kehidupan seperti apa yang sudah dijalani oleh Baek Yusol selama ini. Hong Siwa berkata bagaimana kalau sekarang dia berhenti berpura-pura so akrab dengan Baek Yusol dan sebaiknya dia diam saja selayaknya orang putus sekolah seperti biasanya. Dikala Aisel yang tidak bisa membalas perkataannya Hong Siwa, Hong Bion akhirnya muncul sambil berkata, jangan dengarkan omongan mak lampir yang berada di sana. Hong Bion berkata bisa-bisanya seorang putri kerajaan Adolebit melakukan intimidasi kepada murid biasa. Benar-benar sungguh tindakan yang tidak pantas, tidak bermartabat, dan juga tidak beradab. Hong Bion menanyakan apakah mak lampir ini sudah lupa gara-gara usianya yang sudah tua itu, sampai-sampai dia masih menggunakan seragam Akademi Stella di usianya yang sudah tua. Hong Bion berkata kepada mak lampir kalau angkatan lulusannya itu sudah memiliki anak dan hidup bahagia. Jadi apakah dia itu terlalu jelek sampai tidak ada pria yang mau menikah dengannya? Hong Siwa yang tidak terima jelas saja berkata, apakah dia serius mengatakan itu padanya? Bahkan kata kurang ajar mungkin tidak akan cukup untuk menggambarkannya. Hong Siwa berkata untuk seseorang yang cuma bisa menduduki posisinya karena dia telah meninggalkan orang lain, dia tidak pantas berbicara seperti itu. Akan tetapi Hong Bion kali ini dengan percaya diri berkata kalau dirinya juga adalah seorang putri kerajaan Adolebit, jadi dirinya ini adalah pewaris sah yang berhak untuk mewarisi tahta. Jelas saja itu membuat Hong Siwa jadinya sangat terkejut karena biasanya anak ini akan menciut ketika dirinya sedang berbicara, bahkan sekarang dia sampai berani menantangnya.
Tentu saja tindakannya Hong Bion membuat Aisel kembali percaya diri dan dia berkata bukankah Hong Siwa itu yang terlalu kurang ajar dengan menggali informasi pribadi seseorang. Aisel berkata dirinya mungkin tidak tahu banyak mengenai Baek Yusol, tapi setidaknya dirinya tidak bersikap bangga dengan memamerkan informasi yang ditemukan melalui pemeriksaan latar belakang, seolah-olah itu adalah sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Aisel berkata kalau dia sungguh menganggap kalau dia itu adalah seorang teman, maka dia harus menunggu sampai temannya itu siap untuk menceritakan masalah pribadinya sendiri, dan Hong Bion jelas saja menganggukkan kepalanya. Karena dia sudah kalah debat, Hong Siwa langsung pergi sambil berkata kalau anak-anak zaman sekarang energinya memang sangat banyak. Sambil memasang wajahnya yang menjijikkan itu, Hong Siwa berkata dirinya harap mereka terus memperlihatkan api semangatnya itu padanya ketika mereka berjumpa di kesempatan lain, jadi dirinya akan berpamitan terlebih dulu. Setelah Hong Siwa pergi, Aisel menanyakan sebenarnya orang itu kenapa, dan Hong Bion berkata jangan pedulikan mak lampir itu, dia itu hanya stres karena tidak ada yang mau menikah dengannya. Tentu saja tujuan Hong Bion datang kemari adalah untuk memeriksa keadaannya Baek Yusol, tapi sepertinya dia masih belum terbangun dari pingsannya. Hong Bion kemudian berpamitan pergi duluan, tapi Aisel menanyakan kenapa dia buru-buru pergi, padahal dia baru saja sampai di sini. Akan tetapi Hong Bion sudah pergi begitu saja, dan Aisel berkata kenapa orang itu sudah pergi begitu saja, seperti angin yang dengan mudah datang lalu pergi sesuka hatinya. Namun tak lama setelah Hong Bion pergi, Baek Yusol yang akhirnya terbangun menanyakan, tadi ada apa sampai ribut-ribut di sini? Dan Aisel jelas saja senang ketika melihat Baek Yusol akhirnya siuman.